96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Kalista Apsari masih menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan BKPPD dan bagian organisasi Setda Kabupaten Magelang. Dan masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Ada Bapak Agus Triwijoko, Kepala Bidang Kinerja dan Pembinaan Pegawai BKPPD Kabupaten Magelang. Dan juga Ibu Lorentia Endang Ariantini, analis kebijakan ahli media bagian organisasi Setda Kabupaten Magelang, dan masih membahas topik yang menarik, implementasi core value berakhlak di Kabupaten Magelang. Kalista juga mengingatkan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung kali ini bertanya tentang materi ini, Anda bisa bergabung di line WA 081578968968 dan siaran Jamus Gemilang kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan bisa Anda simak di YouTube Gemilang FM Official. Oke, Bapak Agus dan Ibu Endang, tadi sempat terputus. Ini tadi membahas contoh konkret implementasi dari nilai berakhlak dalam instansi Bapak Ibu terkait nih. Tadi boleh dijelaskan lagi Bapak? Belum selesai ya tadi Pak? Ya, jadi kita lanjut tadi sudah sampai di akuntabel. Panduan perilaku sudah disampaikan oleh Bu Endang, kemudian panduan perilaku sudah sampai pada menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian selanjutnya memanfaatkan fasilitas barang milik negara atau barang milik daerah sesuai dengan peruntukannya. Mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan dan alat kerja yang lebih hemat, tidak boros. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang terakhir, mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Ini dari perwujudan perilaku dari akuntabel. Selanjutnya untuk kompeten. Panduan perilaku sudah, kemudian perwujudan perilaku. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Kompeten ini. Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan atau atasan. Kemudian belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Selanjutnya memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kemudian membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Menyusun rencana kerja anggaran dengan spesifik. Kemudian melaksanakan rencana kerja anggaran sesuai target yang ditetapkan. Kemudian menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku. Kemudian mengevaluasi peningkatan kinerja diri. Kemudian menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Selanjutnya untuk yang harmonis. Perwujudan perilakunya adalah berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan stakeholder. Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain, membantu orang lain dengan responsif, memberikan solusi dan atau informasi sesuai kewenangan, menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral, tidak berpihak. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Kemudian menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Kemudian yang loyal, tadi sudah sampaikan Bu Endang terkait panduan perilaku, kami sampaikan untuk perwujudan perilaku antara lain menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme,
yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI. Kemudian mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI. Kemudian bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi. Melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Menyebarkan informasi positif tentang ASN, pemimpin instansi dan negara. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman. Membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang. Ini saya garis bawahi, hanya kepada pihak yang berwenang. Kemudian mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan rahasia negara. Selanjutnya untuk adaptif. Perwujudan perilaku untuk adaptif adalah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, menguasai dinamika perkembangan teknologi, menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani, kemudian membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten, mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis, menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi, mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya, menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik. Kemudian yang kolaboratif yang terakhir, ini perwujudan perilakunya antara lain menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Ini penting. Membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional. Kemudian mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela. Bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian mengakui saat berbuat kesalahan. Tidak, mohon maaf, tidak menyalahkan temannya. Kemudian mendorong rekan kerja, atasan dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Kemudian mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Ini sahabat Gemilang dan Mbak Kalista mungkin sedikit tambahan dari yang sudah disampaikan Bu Endang terkait dengan panduan perilaku. Kami tambahi dengan perwujudan perilaku. Mungkin itu Mbak Kalista. Oke, kalau strategi pimpinan agar nilai-nilai ini tidak hanya menjadi slogan aja nih Pak Agus, tapi benar-benar ini bisa hidup di lingkungan kerja ASN, ini seperti apa Pak Agus menyikapi ini? Baik Mbak Kalista dan sahabat Gemilang, jadi agar core value berakhlak ini mudah dan dijalankan oleh masing-masing ASN. Ini yang pertama, segera pahami dan selaraskan perilaku Anda, perilaku ASN dengan core value ASN. Mengacu kepada panduan perilaku yang sudah ditetapkan, karena kedepannya ini akan sangat menentukan masa depan Anda sendiri sebagai ASN. Mencakup dan tidak terbatas pada aspek terkait evaluasi kinerja. Mungkin tukin, TPP, bonus, talent class, kemudian peluang pengembangan karir dan kesempatan untuk learning and development. Yang kedua, ayo bersama-sama kita bangun employer branding ASN yang kuat di masyarakat, yaitu bangga melayani bangsa. Itu Mbak Kalista. Kalau dari Ibu Endang sendiri, apakah sudah ada mekanisme monitoring atau evaluasi untuk melihat seberapa nih dalam nilai-nilai ini sudah dihayati oleh ASN itu sendiri, Ibu? Atau mungkin indeks berakhlaknya itu seperti apa? Apakah ada? Ini bisa dijelaskan Ibu Endang, monggo. Baik, terima kasih Mbak Kalista dan juga sahabat Gemilang.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini setiap tahun sudah melaksanakan survei dan evaluasi implementasi berakhlak ini, dan untuk tahun 2024 sudah dilaksanakan pada bulan September Oktober dalam rangka untuk mendukung program penguatan budaya kerja. Nah, hasil dari indeks berakhlak untuk Kabupaten Magelang adalah untuk tahun 2000 selalu meningkat ya, dari tahun 2021 itu sekitar 61, berapa persen. Nah, untuk tahun 2024 ini indeks berakhlak Kabupaten Magelang adalah 67,1% atau cukup sehat dengan predikat baik. Deskripsi dari predikat baik tersebut adalah bahwa pegawainya sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam perilaku kerja sehari-hari ini dengan baik. Perlu kita sampaikan bahwa indeks berakhlak ini juga untuk menyokong nilai dari indeks reformasi birokrasi. Jadi ada selain indeks berakhlak, ini berbagai macam indeks ini juga memberikan nilai dalam indeks reformasi birokrasi dari yang Kabupaten Magelang yang saat ini untuk indeks reformasi birokrasinya sudah mencapai nilai 78,94. Nah, ini dibantu oleh indeks berakhlak sebesar 2,68 karena dari bobot 4 skor kita 67,1% tadi, sehingga skor indeksnya menjadi tambahan 2,68 karena indeks ini salah satu indikator dalam indeks reformasi birokrasi. Demikian, Mbak. Oke, kita juga patut berbangga ya Ibu ya, sebagai ASN juga bisa mencapai skor tersebut ya Ibu ya. Sudah cukup sehat, baik gitu. Walaupun harapannya juga akan meningkat dari mendapatkan tahun nilai ke A tahun. dari tahun ke tahun. Ya. Oke, Ibu Endang dan juga Pak Agus, ini sudah ada sahabat Gemilang yang bergabung kali ini bertanya di chat WA 081578968968. Ada Mas Rudi di Magelang. Sepertinya masih banyak loh Pak ASN yang sepertinya itu belum memahami terkait dengan panduan perilaku ini. Terus kira-kira bagaimana ya upaya seluruh ASN ini bisa berpedoman, dan sanksi atau dampak yang terjadi jika pedoman ini tidak dilakukan oleh ASN itu apa Pak? Monggo, boleh? Baik Mbak Kalista dan sahabat Gemilang, jadi di Kabupaten Magelang ini sebenarnya untuk semua ASN, saya ini masuk ke pengelolaan kinerja Mbak. Jadi di situ juga ada untuk berakhlak. Jadi core value berakhlaknya itu di pengelolaan kinerja kita ada. Kita ada sistem aplikasi penilaian kinerja. Itu memakai aplikasi dari BKN yang isinya ada 2 penilaian, yang pertama kinerja dan perilaku kinerja. Di perilaku kinerja di aplikasi pengelolaan kinerja, e-kinerja, itu di situ sudah ada untuk core value berakhlak. Mulai dari untuk yang pertama tadi yang disebutkan berorientasi pelayanan dan sebagainya, di situ ada nanti penilaian dari atasan langsung masing-masing. Dari ekspektasi, entah itu di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, itu ada. Tadi nilainya seperti apa? Sudah disampaikan Bu Endang tadi terkait dengan perilaku, panduan dan sebagainya, itu ada. Kalaupun nanti ASN tersebut memang dari sisi core value berakhlaknya tidak baik, di situ ya dinilai di bawah ekspektasi oleh pimpinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tidak ingin core value berakhlak ini hanya sebatas mungkin hanya dibaca, hanya dihafal. Jadi mungkin ada yang tiap ada apel pagi dibacakan dan sebagainya, itu sudah baik. Namun demikian kami masih ingin semua ASN benar-benar untuk melaksanakan core value berakhlak ini.
panduan perilaku dan sebagainya sudah kami sampaikan, dan tinggal semua ASN untuk menjalankan core value berakhlak tersebut. Itu Mbak Kalista. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rudi yang ada di Magelang. Terima kasih Mas Rudi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Ada Risma di Sawitan. Saya ini sering lihat logo berakhlak, tapi belum begitu paham maksud dan tujuannya. Nah, secara global, kira-kira apa ya yang ingin dicapai dengan logo tersebut? Bapak Ibu, monggo. Boleh Ibu Endang? Sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Magelang sudah melaksanakan ya sosialisasi tentang core values dan branding tadi, bahwa memang seperti yang dijawab oleh Mbak Risma tadi, hanya yang dibaca ini ada logo-logo dan tulisan logo tadi. Nah, perangkat daerah dalam melakukan internalisasi ini secara paralel ini agar bermaksud untuk meningkatkan kesadaran terkait core value berakhlak dan bangga melayani bangsa itu memang diantaranya melalui penggunaan logo berakhlak atau tagar bangga melayani bangsa ini dalam poster, konten, media sosial atau latar belakang virtual kalau kita mengadakan Zoom meeting, kemudian juga background dalam setiap sosialisasi ini memang ada logo berakhlak juga dalam tribun, dalam bahan paparan itu diwajibkan untuk mencantumkan logo dan tagar bangga melayani bangsa tadi. Kan dan juga kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko bahwa penyisipan informasi berakhlak dan bangga melayani bangsa ini dalam setiap kegiatan tadi seperti dalam apel, dalam rapat koordinasi, pertemuan, sosialisasi. Kemudian penulisan panduan perilaku tadi yang dilakukan oleh BKPPD, kemudian juga ada pemutaran video panduan perilaku berakhlak. Mbak Kalista, kita tahu bahwa sosialisasi generasi PNS atau ASN saat ini kan lebih banyak pada generasi X ya, dari tahun 1965 sampai 1980, dan juga khususnya apalagi generasi yang berikutnya sudah generasi milenial, mereka itu biasanya lebih ke sosmed dengan podcast. Nah, yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB ini sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan apa sih berakhlak itu, apa sih bangga melayani bangsa, ini bisa dilihat di dalam podcast tersebut. Atau konten-konten seperti itu ya. Jadi dan mereka karena sebagai generasi Y atau generasi milenial mah lebih cepat mendapatkan bersosialisasinya dari konten-konten tersebut. Demikian Mbak Kalista. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Risma yang ada di Sawitan. Dan mungkin tambahan Mbak Kalista. Moga. Jadi tadi disampaikan Bu Endang, kami menambahi fungsi jadi core value berakhlak. Itu antara lain itu menjadi panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Magelang dalam berperilaku di dalam dan di luar pemerintah Kabupaten Magelang. Kemudian menunjukkan semangat dan komitmen pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian yang terakhir mengarahkan dan memberikan aspirasi. Mungkin tambahan dari kami itu, Mbak Kalista. Mungkin tambahan dari generasi. Tapi kalau baby boomers kayaknya sudah pada pensiun ya karena 64. Nah, di tahun 2024 itu sudah habis. Jadi mungkin yang ada sudah mulai generasi X dan selanjutnya. Jadi diturunkan ya Bu. Diturunkan ya. Bahkan sekarang sudah mulai yang generasi strawberry sudah mulai ada di dalam ASN khususnya CPNS sekarang. Siap. Sobat Gemilang, untuk Anda yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kita break sejenak Bapak Ibu, dan untuk Anda Sobat Gemilang tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya?
Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu
kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tepat pukul 11 waktu Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi 96.8 Gemilang FM. Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkap.go.id, aplikasi Android JDIH, serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH. Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkit Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus bersama saya Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di program talk show Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan BKPPD dan bagian organisasi Setda Kabupaten Magelang. Masih juga
membahas topik yang menarik, implementasi core value berakhlak di Kabupaten Magelang. Masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang, ada Bapak Agus Triwijoko, Kepala Bidang Kinerja dan Pembinaan Pegawai BKPPD Kabupaten Magelang, dan juga Ibu Endang Ariantini, Analis Kebijakan Ahli Media Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda Sahabat Gemilang, Kalista masih membuka kesempatan buat bertanya di line WA 081578968968. Siaran Talkshow Jamus Gemilang kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Bisa Anda simak di YouTube Gemilang FM Official. Oke, Pak Agus dan juga Bu Endang masih membahas topik yang sama, Ibu, Bapak. Tapi ini ada pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan aja ya, Ibu. Baik. Oke. Pertanyaannya tadi adalah dari Bapak Buyung Iskandar. Mau dijelaskan apa saja cara sosialisasi reward dan punishment bagi ASN Gen Z, khususnya dalam konteks ASN berakhlak? Monggo, bisa langsung saja Ibu. Baik, sahabat Gemilang, Mbak Kalista dan juga Bapak Buyung Iskandar, tentang sosialisasi berakhlak dan juga employer branding, bangga melayani bangsa yang dilakukan oleh bagian organisasi ini adalah sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah. Jadi kan kita tidak mungkin mensosialisasikan ke seluruh ASN, namun kita mengadakan sosialisasi kepada OPD-OPD. Nah, kadang-kadang yang menjadi kendala adalah bahwa sosialisasi ini tidak diturunkan ke seluruh ASN di OPD atau organisasi pemerintah daerah tersebut. Nah, kemudian yang diketahui oleh para ASN hanyalah logo dan tagar saja. Berarti memang sudah disosialisasikan karena sudah tahu logonya, tagarnya demikian. Kemudian reward dan punishment, salah satu contoh reward adalah apresiasi kepada ASN. Contohnya pada saat ada halal bihalal ya Pak ya, pada waktu itu Bapak Bupati Magelang ini memberikan hadiah berbentuk barang atau juga gift kepada ASN yang berangkat pagi. Dilihatkan kita semua sudah dengan menggunakan Siaba, jadi sudah tercatat berangkat jam berapa dan pulangnya jam berapa tersebut, sehingga yang berangkat pagi itu akan pada saat itu mendapatkan barang ya, berbagai macam barang, ada televisi dan lain-lain. Kemudian selain itu ada yang namanya Sipgan, itu setiap hari di situ ada pegawai teladan. Jadi kita yang berangkat awal itu bisa terlihat bahwa oh pegawai teladan hari ini siapa di masing-masing OPD itu sudah tercantum di situ. Kemudian untuk punishment-nya, mungkin punishment Pak Agus ini yang lebih tahu, tetapi yang kita rasakan, saya rasakan ASN adalah jika terlambat dan lain-lain kita ada pemotongan tunjangan TPP-nya ini. Mungkin Pak Joko nambahin untuk punishment dan lain. Bu Endang, jadi sahabat Gemilang dan Mbak Kalista, untuk punishment itu setiap ASN sebagai gambaran saja di TPP kita itu berpengaruh apabila disiplin kita juga tidak baik, dalam artian entah itu terlambat, entah itu masuk tanpa keterangan, itu otomatis dipotong TPP kita. Jadi itu sebagai bentuk untuk punishment dari Pemkab Magelang. Kemudian ada lagi di samping pemotongan TPP juga ada terkait dengan ASN yang mangkir ataupun tidak masuk beberapa hari itu ada sendiri. Itu sesuai dengan aturan di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Itu nanti ada teguran lesan dan selanjutnya ada hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Makanya itu bentuk punishment seperti itu. Mungkin itu Mbak Kalista. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Buyung Iskandar ya. Oke, lanjut lagi Pak Agus dan Ibu Endang. Kira-kira apa nih pesan Bapak Ibu kepada ASN yang mungkin
masih belum merasa terkoneksi dengan nilai berakhlak ini sendiri? Monggo. Gini sahabat Gemilang dan Mbak Kalista. Jadi kami sampaikan bahwa core value ASN ini mulai tahun 2002 ya Mbak Indah. Itu kita sudah mulai dan sekarang sudah 2025. Menjadi pertanyaan kami apabila ada ASN yang belum dapat mengimplementasikan terkait dengan core value berakhlak. Ini menjadi tugas kita bersama, utamanya Kepala OPD untuk memberikan pemahaman. Karena kita ASN se-Indonesia core value-nya sama, berakhlak. Jadi ini sudah ada panduan, termasuk panduan perilaku dan sebagainya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berubah. Ada teman-teman kita yang masih belum bisa atau belum mengerti tentang core value ASN untuk bertanya, dan tidak ada salahnya untuk selalu bertanya. Mungkin itu. Ada tambahan dari Ibu Endang? Baik Mbak Kalista dan juga sahabat Gemilang. Nah, sebagai ASN sebagai abdi negara, abdi pemerintah maupun abdi masyarakat, hadirnya core value ini tentu akan menjadi kekuatan atau inspirasi bagi seluruh aparatur sipil negara untuk tumbuh maju dan berkembang seirama dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Nah, maka harapannya para ASN ini mampu mengimplementasikan core value tersebut dengan baik dan terarah untuk menunjang hadirnya produktivitas, disiplin, loyalitas, moral dan budaya kerja dalam lingkup organisasi birokrasi. Nah, kini saatnya kita untuk bergerak menjadi pendorong dan penyemangat bagi seluruh ASN. Demikian Mbak Kalista. Untuk yang terakhir nih Bapak Ibu, harapan untuk wajah ASN ke depan dalam konteks budaya kerja dan pelayanan publik ini seperti apa? Monggo untuk closing statement. Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Jadi core value berakhlak sebagai landasan untuk mencapai visi misi negara dan pemerintah Kabupaten Magelang. Ini visi Kabupaten Magelang sekarang 2025-2029. Bapak Bupati Grengseng Pamuji dan Bapak Wakil Bupati Syahid itu adalah Kabupaten Magelang yang aman, nyaman, religius, unggul, dan sejahtera atau Anyar Gres. Ini mari kita dukung bersama-sama. Kemudian misi Kabupaten Magelang yaitu melalui Panca Dharma yang meliputi mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing. Kemudian memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal. Kemudian mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita. Mari kita sama-sama dengan core value berakhlak untuk kita dukung bersama-sama. Nambahin sedikit? Monggo, silahkan Ibu. Baik, jadi inline dengan tadi berakhlak dan bangga melayani bangsa, ini bahwa quick wins atau 10 program unggulan prioritas 100 hari pertama Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita. Di situ di misi kedua adalah melayani birokrasi ini. Nah, tentunya ini sangat inline dengan apa yang dimaksudkan dalam core values dan employer branding dari ASN tersebut. Demikian Mbak Kalista. Untuk yang terakhir ada slogannya tadi Bu yang pengen di ini, monggo sama Bapak tadi. ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Siap. Baik, terima kasih Ibu Laurencia Endang Ariantini selaku analis kebijakan ahli media bagian organisasi Setda Kabupaten Magelang, dan juga Bapak Agus Triwijoko, Kepala Bidang Kinerja dan Pembinaan Pegawai BKPPD Kabupaten Magelang, sudah hadir kali ini mengedukasi sahabat Gemilang juga. Sehat selalu dan sukses selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Amin, terima kasih.
Oke, dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial implementasi core value berakhlak di Kabupaten Magelang. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Ya, sudah. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.